Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dr. Heri Isnaini Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sastra Cyber. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Romdin Romeo Hakim selaku mahasiswa IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mencoba memaparkan hasil analisis yang telah saya buat tentang kajian sosiologis dan hypertext dalam cerpen Lentera Padam, seperti itu. Karya Faisal Fajri. Cerpen Lentera Padam tentu saja cerpen yang mengandung atau di dalamnya itu terdapat banyak-banyak kasus sosial gitu. Terdapat sangat banyak isu-isu sosial yang diangkat di dalam cerpen tersebut. Lentera Padam menceritakan tentang dua anak yang berstatus adik kakak dengan Tera yang merupakan kakaknya dan adiknya itu tidak diketahui ya, tapi merupakan adik dari Tera, seperti itu. Dalam cerpen Lentera Padam itu mengangkat isu tentang ketimpangan sosial, pendidikan, hubungan manusia antar manusia dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Maka di sini saya akan mencoba membahas satu persatu di dalam kajian sosial dalam cerpen Lentera Padam. Yang pertama, dalam cerpen Lentera Padam itu terdapat ketimpangan sosial gitu. Ketimpangan sosial adalah isu pertama yang diangkat dalam cerpen ini, yakni ketimpangan sosial dan kemiskinan, seperti itu. Hal ini terdapat dan dapat dilihat dari kisah Tera dan adiknya gitu. Adiknya yang tinggal di pinggir jalan gang mencari makan dari hasil mengamen dengan keadaan sakit parah gitu. Karena si Tera itu merupakan kakaknya itu, dia itu mengalami kanker mulut gitu. Tetapi dia itu tetap harus mencari uang buat mereka makan gitu. Dan si Tera ini mencari uangnya itu dengan cara mengamen, seperti itu. Terus di dalam yang keduanya itu terdapat pendidikan gitu. Isu pendidikan di sini itu sangat memang diperdalam juga, karena memang cerpen ini juga mementingkan gitu, mungkin saya mementingkan tentang pendidikan gitu. Karena di sini terlihat juga ketika Tera dan adiknya itu keluar dari rumah, karena memang dahulunya itu ada ketidakberesan dalam keluarganya dalam cerita tersebut. Yang pertama, ketika ayahnya meninggal, terjadilah suatu hal yang memang bersifat tidak diinginkan oleh Tera dan adiknya. Ibunya menikah lagi, setelah menikah lagi, dan tidak menghiraukan kedua anaknya tersebut. Dan akhirnya Tera sebagai kakak mendapatkan ide untuk minggat dari rumah gitu, karena buat apa di rumah, mungkin saja seperti itu ya. Terus Tera itu pergi dengan hanya berbekal buku pelajaran dan Patromax, lampu Patromax. Kalau zaman dulu itu ada lampu Patromax-nya. Dia itu pergi hanya berbekal seperti itu. Akan tetapi sebenarnya itu juga menjadi salah satu simbol bahwasanya pendidikan itu benar-benar memang dipentingkan gitu, seperti itu. Walaupun dengan berbekal lampu Patromax dan buku pelajaran, adiknya itu rajin dan sungguh-sungguh ketika belajar gitu, seperti itu. Dan akhirnya itu si adiknya itu mengikuti lomba sains, kalau nggak salah sains di sekolahnya, menjadi perwakilan gitu. Dan akhirnya adiknya itu berhasil mendapatkan juara 1 gitu. Itu merupakan salah satu faktor pendidikan yang memang diangkat oleh Faisal Fajri dalam cerpen ini gitu, seperti, karena pendidikan itu sangat penting menurut saya, seperti itu. Yang seterusnya itu ada perjuangan seorang kakak untuk adiknya. Ya, tentu saja ya, kalau untuk dilihat dari tadi kisah-kisah dalam Lentera Padam ini, khususnya Tera dan adiknya itu ya terlihat gitu, bahwasanya seorang kakak itu memperjuangkan seorang adiknya untuk untuk makan, untuk belajar dan lain sebagainya, seperti itu. Dan selanjutnya itu ya, kalau kita lihat itu selanjutnya itu terdapat hubungan manusia antar manusia gitu.
atau kalau dalam bahasa Arabnya itu mungkin hablum minanas ya. Dan kita juga tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Karena di situ terlihat ketika adegan Tera mengamen gitu, banyaknya kasus-kasus yang memang diangkat juga gitu kan. Kok kenapa ketika dia mengamen ke depan pintu mobil, terus dia meminta atau apa, kok kenapa dalam mobil tersebut malah nutup pintu, malah nggak ada iba dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika Tera duduk dengan seorang perempuan malam, wanita malam, dengan dengan penuh asap rokok gitu seperti itu, dia udah berpikiran prasangka jelek-jelek dan lain sebagainya. Akan tetapi justru wanita malam itulah yang malah membantu dia dalam apa ya, dalam kehidupannya, dalam mengasih uang dan lain sebagainya seperti itu. Itu salah satu contoh bahwasanya kita itu dalam kehidupan itu tidak boleh memandang orang dengan sebelah mata seperti itu ya. Dan selanjutnya itu apa ya, saya itu melihat atau mencari juga tentang hypertext yang terdapat dalam, yang terlihat dalam cerpen Faisal Fajri. Yang pertama itu saya hanya menemukan satu ya teman-teman. Di sini saya menemukan hypertext, kajian hypertext itu di dalam kata ketika Tera mengucapkan teringat tokoh Pi gitu. Tokoh Pi itu yang merupakan, kalau saya cari-cari tokoh Pi itu dari berbagai sumber ya. Tokoh Pi ini merupakan tokoh karakter animasi gitu. Tokoh seorang animasi yang menceritakan tentang apa ya, tentang Sasaki gitu. Dalam animenya itu berjudul Sasaki Tupichan ya, yang menceritakan tentang Sasaki, seorang pekerja kantoran yang merasa bosan dan kesepian, yang kemudian mengadopsi Peps, seekor burung yang ternyata adalah seorang bijak dari dunia lain seperti itu ya. Ini merupakan salah satu hypertext yang saya temukan di dalam cerpen itu, dalam cerpen Lentera Padam itu. Mungkin seperti itu ya. Jadi sebenarnya dapat disimpulkan bahwasanya di dalam kajian yang telah saya buat, yang pertama itu cerpen itu merupakan karya sastra gitu kan. Terus maju ke contoh cara sastranya itu cerpen, dan contoh cerpennya itu adalah Lentera Padam yang saya analisis tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya karya sastra adalah penginderaan dari hasil tangkapan indera yang dituangkan dalam bentuk tulisan gitu. Salah satu bentuk karya sastra adalah cerpen. Cerpen adalah akronim dari cerita pendek. Cerpen seringkali disebut cerita sekali duduk. Salah satu contoh cerpen yakni berjudul Lentera Padam, karya Faisal Fajri. Lentera Padam menceritakan tentang dua orang anak, yakni Tera dan adiknya. Mereka tinggal di pinggir gang, karena yang tadi ya teman-teman, dengan penerangan seadanya. Akan tetapi adiknya yang masih kecil gigih dan semangat dalam belajar, sehingga dia memperoleh juara dalam suatu olimpiade. Akan tetapi akhirnya ketika perlombaan selesai dan mendapatkan juara, Tera meninggal dunia karena disebabkan oleh penyakit kanker yang dialaminya. Seperti itu teman-teman. Jadi dapat kita lihat ya, dapat kita simpulkan bahwasanya cerpen ini merupakan sad ending gitu. Karena ketika adiknya itu berhasil meraih juara, berhasil mendapatkan piagam dan lain sebagainya, Teranya itu sudah meninggal gitu. Karena memang dia sudah sudah ada penyakit di dalamnya, yakni kanker mulut seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf, akhir kata mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat salah kata, terdapat salah pembahasan mungkin juga dari berbagai sudut pandangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Romi Hakim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.